Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mau berbicara tentang fast shooting atau memanah cepat. Itu mana yang lebih dahulu, cepat tapi nggak tepat, atau sedikit lambat tapi tepat gitu loh. Oke teman-teman, ada yang bertanya kemarin saudara-saudara kita ya, dan ini sering kali loh ditanyakan, dalam panahan cepat itu yang dihitung kecepatannya atau ketepatannya, kan gitu. Jadi pertama kita mesti melihat ini dari dua sudut pandang terlebih dahulu. Yang pertama adalah sudut pandang perlombaan, yang kedua adalah sudut pandang latihan. Oke, di sudut pandang perlombaan, maka yang dihitung adalah ketepatan. Jadi cepat saja nggak tepat nggak ada gunanya. Yang dihitung di situ tetap ketepatan. Biasanya kita akan dibatasi oleh waktu. Dalam waktu segini, ada yang menggunakan batasan anak panah, ada yang enggak. Dalam waktu pokoknya punya batasan waktu lah intinya. Silakan gunakan dalam batasan waktu segitu, panahlah setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya, kurang lebih seperti itu. Dalam sudut pandang perlombaan, ketepatan tetap yang dihitung. Jadi kalau antum cepat saja nggak tepat, zong, itu nggak ada gunanya, nggak ada poinnya. Mau secepat apa juga nggak ada gunanya gitu loh. Bagi saya pribadi, saya alhamdulillah pernah 2 kali ya ikut lomba memanah cepat, dan dua-duanya saya dapat peringkat 1, dapat podium 1 gitu kan. Kalau untuk saya pribadi, ketika saya dalam perlombaan panahan cepat, itu saya akan menggunakan ritme atau kecepatan yang mana saya masih bisa menjaga akurasi di kecepatan tersebut. Jadi kita fahamkan kemampuan kita dalam memanah. Di kecepatan segini, saya biasanya masih bisa menjaga akurasi gitu loh. Jadi saya hanya menjaga kecepatan yang mana kecepatan itu saya masih mampu menjaga akurasi saya di sana. Saya cerita ya 2 perlombaan ini. Di perlombaan pertama dulu, saya di aduan-aduan itu berhadapan dengan teman-teman pemanah profesional lainnya, pemanah berkuda, pemanah dunia bahkan. Bahkan beliau pernah ikut event-event di dunia. Dengan beliau, saya kalah cepat, tapi saya menang tepat. Saya kalah kecepatan dengan beberapa kawan-kawan pemanah berkuda ini karena mereka terbiasa berlatih panahan cepat masalahnya. Saya kalah cepat, tapi saya menang di ketepatan. Nah, hingga akhirnya di seluruh aduan itu rata-rata saya bertemu dengan pemanah berkuda ketika itu sampai final. Di final pun saya bertemu dengan seorang pemanah berkuda, yang mana mereka memang terbiasa berlatih panahan cepat. Dan saya kalah cepat, tapi saya menang tepat ketika itu. Di perlombaan kedua yang saya ikuti, itu saya perhatikan saya menang cepat dan juga menang tepat. Walaupun kecepatan tidak dihitung ya, tetap tidak dihitung. Tapi hanya saja berdasarkan perbandingan, ketika itu saya termasuk yang tercepat dan saya juga yang paling tepat. Bahkan kalau saya tengok rekap nilainya kemarin yang terakhir, itu kemenangan saya bisa dibilang mutlak lah, ketepatan saya itu sangat mutlak. Bahkan beberapa teman-teman yang menonton di belakang, nilai belum keluar pun mereka sudah ambil kesimpulan, nih antum yang menang nih, udah kelihatan lah dari semua, antum yang paling cepat, yang paling tepat juga akurasinya dan sebagainya. Ya saya masih pemula ya, saya masih belajar, dan alhamdulillah Allah beri rezeki 2 kali kemenangan ketika itu, 2 kali ikut, 2 kali menang gitu loh. Itu yang pertama. Di kelas perlombaan yang dihitung tetap ketepatan. Jadi usahakan di kecepatan mana yang antum masih bisa jaga akurasi, gak usah terburu-buru, tapi hasil kemana-mana itu nggak perlu. Yang kedua adalah, yang pertama tadi dari sisi perlombaan, yang kedua dari sisi latihan. Dari sisi latihan teman-teman, beberapa orang berlatih itu tidak menggunakan ketepatan terlebih dahulu. Jadi dia hanya berfokus kepada kemampuan dia mengambil anak panah, knocking, drawing, release, knocking, drawing, release. Hanya berlatih kecepatan saja tadi. Di level berlatih kecepatan ini, jangan tanya ketepatan dulu. Jadi kita lihat ada orang lagi berlatih kecepatan, dia videokan, cepat aja nggak tepat, nggak ada gunanya. Dia lagi latihan. Saya juga kalau latihan nggak gunakan jarak jauh, saya cuma gunakan jarak 5 meter, 6 meter, yang mana kadang nggak full draw sama sekali, cuma sampai sini udah saya rilis. Hanya untuk melatih kecepatan saja. Jadi jangan tuntut ketepatan di sana. Jadi ada tempat-tempat di mana kita mesti bertanya terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu. Sama hanya kalau teman-teman lihat teman-teman kita praktisi Gao Ying. Gao Ying ini dari Cina, seorang praktisi panahan dinasti Ming. Kemudian beliau memiliki buku lah, kemudian diterjemahkan oleh seorang pemanah dari Cina juga, Justin Ma namanya. Orang-orang Gao Ying ini kalau lagi berlatih form memanah, itu mereka berlatih di jarak 1 meter saja. Rilis.
Jangan tanyakan ketepatan di sana, karena mereka sedang berlatih form gitu loh. Berlatih teknik, berlatih form itu adalah pola daripada seluruh teknik dia memanah. Menarik, pola menarik, sampai anchor, sampai release. Mereka hanya sedang berlatih itu, di jarak 1 meter. Jangan tanyakan ketepatan di sana. Ya 1 meter lah, kadang kan kita, ya 1 meter juga, semua gampang kan 1 meter semua juga bisa kena. Mereka tidak sedang berlatih ketepatan di sana. Mereka sedang berlatih form. Sama halnya dengan ketika kita sedang berlatih form ketika panahan cepat. Jangan tanyakan ketepatan di sana. Mereka akan kecepatan dengan ketepatan. Ini biasanya formnya di tengah-tengah. Orang yang berlatih kecepatan saja, mereka akan menghiraukan ketepatan untuk sementara waktu. Ketika mereka membutuhkan ketepatan, maka kecepatan mereka akan berkurang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak dituntut semua harus gimana ya? Kadang kita sering cepat saja. Coba lihat hasilnya. Coba lihat hasilnya. Ketika kita melihat video saudara-saudara kita lagi berlatih panahan cepat, mana hasilnya? Coba lihat. Kalau hasilnya nggak tepat, nggak ada gunanya. Mereka lagi berlatih form gitu loh. Berlatih pola menarik, knocking, tarik, release, tarik, release. Ketika itu jangan tuntut kecepatan di sana, jangan tuntut ketepatan di sana. Hanya saja cepat tepat itu tentu yang lebih utama. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama pola lomba, dalam lomba itu ketepatan yang utama. Gunakanlah kecepatan yang mana kita masih mampu menjaga akurasi di sana. Nggak usah terlalu terburu-buru, yang hasilnya berantakan itu nggak ada gunanya zong. Yang kedua pola latih. Dalam pola latih terkadang ketepatan kita singkirkan terlebih dahulu. Kita hanya berlatih form saja. Tarik, lepas, knocking, tarik, lepas, knocking, tarik, lepas. Ketepatan di sana kadang agak dikesampingkan. Sebagaimana saya bicara teman-teman praktisi Gaoying tadi, mereka latihan cuma di jarak 1 meter, tarik, full, draw, release. Jangan tanyakan ketepatan di sana, karena hanya mereka sedang berlatih form gitu loh. Karena ketepatan itu di tempat yang lain. Jadi kita berlatih itu kadang butuh tahap-tahap gitu loh. Jangan tuntut semuanya sempurna. Hari ini kan teman-teman netizen kita menuntut semuanya harus sempurna. Kecepatan luar biasa, full draw, ketepatan, akurasi tinggi. Susah gitu. Kita masih dalam rangka belajar semua. Jadi mesti paham porsi-porsinya tadi terlebih dahulu. Fungsi kebutuhannya apa dulu dan sebagainya. Oke, sekian dari saya, semoga bisa difahami. Assalamualaikum.